Lukas NMB Gubernur Papua yang ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi gratifikasi proyek, kini dikabarkan sempat hadir meresmikan kantor Gubernur Papua pada Jumat 30 Desember lalu. Padahal statusnya sudah menjadi tersangka KPK atas kasus korupsi gratifikasi proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Lukas juga beralasan sakit hingga beberapa kali mangkir dari panggilan KPK. Namun kini ia muncul ke publik dan meresmikan kantor Gubernur Papua dan 8 bangunan lainnya. Hal itu kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pada Kamis 5 Januari 2023, yang mengatakan hadirnya Lukas pada kegiatan tersebut menandakan yang bersangkutan dalam kondisi sehat. Pasalnya Lukas mampu memberikan sambutan, dapat berpikir, dan tidak mengalami gangguan komunikasi. Alex menyebut hal itu menjadi perhatian KPK lantaran yang bersangkutan lewat kuasa hukumnya sempat menyatakan sakit dan meminta berobat ke Singapura. Kata Alex, KPK sebelumnya juga telah menawarkan kepada Lukas NMB untuk berobat di Rumah Sakit Jakarta yakni di RSPAD Gatot Subroto, Senen, Jakarta Pusat. KPK pun mengaku siap untuk memfasilitasi Lukas NMB dengan menjemput ke Papua untuk mengantar berobat di Jakarta. Namun jika RSPAD Gatot Subroto tak sanggup menangani penyakit yang diderita oleh Lukas, maka KPK bersedia untuk memfasilitasi berobat ke Singapura sebagaimana keinginan dari Gubernur Papua tersebut. Kendati demikian, KPK sekali lagi mengingatkan untuk mendapat fasilitas tersebut, Lukas NMB harus terlebih dahulu menjadi tahanan KPK. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Lukas NMB dan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Terkait dengan konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka serta pasal yang disangkakan akan dipublikasikan saat dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka. Lukas telah dipanggil tim penyidik KPK pada Senin 12 September di Makobrimob Papua dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun Lukas NMB tidak hadir. KPK memanggil kembali Lukas untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih pada 26 September 2022. Ia juga tak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat berobat ke Singapura. Tim penyidik KPK lantas menemui Lukas di kediamannya di Jayapura, Papua pada Kamis 3 November untuk pemeriksaan kesehatan. KPK pun telah memiliki berita acara pemeriksaan dari pemeriksaan tersebut sebagai salah satu syarat formal dalam penanganan sebuah kasus. Lembaga anti rasuah itu juga telah menyita berbagai barang bukti dalam penyidikan kasus tersebut, seperti dokumen terkait dengan perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang tunai dalam bentuk rupiah, dan emas batangan dari penggeledahan dia di 2 lokasi di Jakarta, yakni di rumah Lukas NMB dan sebuah apartemen. Terakhir, KPK menyita uang ratusan juta rupiah dari seorang rumah saksi yang digeledah di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Kemudian bagaimana LE, kapan ditahan dan seterusnya. Nah, yang bersangkutan ya betul ya dari pemberitaan yang bersangkutan itu meresmikan gedung kantor gubernur ya artinya apa, yang bersangkutan bisa berjalan, bisa menyampaikan apa paling enggak sambutan dan lain sebagainya, atau dengan kata lain bisa berpikir ya bisa tidak terganggu komunikasinya, kan seperti itu. Tentu menjadi perhatian kami, betul. Yang bersangkutan menyampaikan lewat pengacaranya untuk mengajukan permohonan berobat ke Singapura. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan bisa berobat di Singapura dengan didampingi oleh petugas KPK. Dan yang bersangkutan tentu harus statusnya menjadi tahanan KPK dulu, baru yang bersangkutan bisa berobat ke Singapura. Ya. Kami sudah menawarkan kepada yang bersangkutan untuk berobat di Jakarta, ya di RSPAD. Ya, itu yang kami tawarkan. Kami akan jemput kalau yang bersangkutan bersedia untuk berobat di Jakarta. Kalau nanti rumah sakit di Jakarta menyatakan tidak sanggup mengobati penyakit yang bersangkutan, kami akan memfasilitasi untuk berobat
sesuai dengan keinginan yang bersangkutan berobat di Singapura. Tetapi sekali lagi yang bersangkutan harus sudah menjadi tahanan KPK. Baru kami bisa memfasilitasi pengobatan-pengobatan tersebut. Ya kalau yang bersangkutan membutuhkan perawatan yang harus rawat inap, tentu nanti akan kami bantarkan, kan seperti itu. Nah, kami juga berharap lewat penasihat hukumnya pada kesempatan ini juga kepada yang bersangkutan, Bapak Lukas NMB, ya, LE, itu supaya kooperatif. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.